6 students, how are you today? Iya, Miss harap masih tetap sehat, semangat. Iya. Today we will do penilaian harian by Google Docs. I will send the link when Zoom meeting. So you must prepare yourself and then ingat sekali lagi Zoom linknya itu, Google Docs-nya itu hanya boleh dikerjakan satu kali. Just write your full name, your class, and then kerjakan dengan jujur ya. Iya. As I said last week, our topic is from Unit 4 and Unit 5, yaitu Unit 4 about our environment. Kamu harus lebih fokus pada natural resources-nya. Ya, as you know, natural resources itu different into two parts. Ada yang renewable resource sama yang non renewable resource. Renewable itu bisa diperbaharui karena persediaannya masih banyak, lebih banyak daya dari makhluk hidup, misalnya plants, animals, water, air, the others ya. Sedangkan yang non renewable ini tidak bisa diperbaharui karena jumlahnya sudah sangat sedikit dan sangat terbatas. Jadi kalau tidak diolah dan tidak dipergunakan dengan baik, ini bisa punah. Contohnya ini lebih ke barang-barang tambang. Kemudian how do man's activities affect our environment? Miss harap itu sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan deforestation, dampaknya ke lingkungan apa? Loss of habitat, itu example. And next, we continue to how we protect our environment. Itu juga Miss harap sudah tahu, itu tentang yang recycle. Ada lambang segitiga, masih ingat itu adalah lambang recycle. Kemudian kita masuk ke Unit 5, itu tentang adaptation. Ingat saja, there are three types of adaptation. Ada yang structural adaptation atau adaptasi morfologi. Nah, yang adaptasi ini lebih ke bentuk tubuh makhluk hidup. Paling ingat, kalian harus ingat itu bentuk paruh, bentuk kaki. Kalau pada unta apa? Sangat banyak, mulai dari bulu mata yang panjang, punuknya, kakinya, lidahnya, itu banyak ya. Kemudian yang kedua tidak ada di buku, itu adaptasi fisiologi, yaitu tentang fungsi alat-alat tubuh. Bagaimana misalnya contohnya hemoglobin itu pada manusia yang hidup di dataran tinggi, beda sama manusia yang hidup di dataran rendah. Kemudian rayap juga mengeluarkan enzim untuk mencerna kayu. Nah, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Yang perlu kalian ingat dari sini adalah beberapa istilah penting, seperti autotomi pada cicak, yaitu memutuskan ekornya sendiri. Mimikri pada bunglon, yaitu mengubah warna sesuai dengan tempat yang dia injak atau berada ya. Kemudian ada kamuflase, ini penyamaran. Misalnya pada kadal yang menyamar di semak-semak supaya dikira semak. Kemudian ada yang terakhir itu hibernasi, yaitu tidur panjang pada hewan kutub ya. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk adaptasi yang wajib kalian ingat. Kemudian kalau morfologi dari bentuk paruh dan bentuk kaki burung itu harus disesuaikan kepada makanannya. Kalian harus ingat, paruh pemakan daging itu bagaimana, paruh pemakan biji bagaimana, sama dengan kaki, bentuk kaki pada hewan yang berenang bagaimana, bentuk kaki pada hewan petengger bagaimana. So that's all about Unit 4 and Unit 5 reviewnya yang akan keluar dari pada penilaian harian kita. So just prepare yourself, read your notebook and also read your textbook. Thank you for watching. I hope you can finish your PH sangat bagus dan lancar. Okay, thank you. Bye bye. God bless you.